Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z-Ferry. Malam hari ini berjudul Jaminan Kebahagiaan. Bicara mengenai transformasi, bukan bicara mengenai ekonomi membaik. Bukan pula mengenai keadaan menjadi lebih nyaman. Dan tidak berbicara mengenai kejahatan berkurang secara umum atau dalam masyarakat. Tetapi transformasi itu berbicara mengenai perubahan pikiran. Dalam Roma 12 ayat 2 ditulis dalam bahasa aslinya metamorphose, yang artinya perubahan pikiran, yang dalam bahasa Indonesia populer menjadi metamorfosa, sebuah perubahan yang sangat fundamental, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Itu baru namanya transformasi. Kalau transformasi diajarkan hanya sebagai perubahan ekonomi, artinya menjadi lebih baik, lalu kejahatan berkurang, dunia akan menghadapi kenyamanan, itu adalah ajaran nabi palsu. Di zaman Yeremia juga begitu. Nabi-nabi palsu menubuatkan keadaan akan membaik. Tapi Yeremia berkata, tidak. Yerusalem akan runtuh. Penduduk dan bangsawannya akan ditawan. Jelas nubuat Yeremia ini bertentangan dengan nubuatan nabi-nabi palsu yang meramalkan hari baik dan kehidupan yang membaik. Memang akhirnya Yeremia terasingkan atau tersingkirkan. Namun faktanya kemudian memang Yeremia akhirnya direbut oleh tentara Nebukadnezar. Jangan kita berani coba-coba mengajarkan apa yang bertentangan dengan Alkitab. Dunia jelas akan menjadi tidak membaik. Kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat 1-4, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jelas pasti dunia tidak makin membaik. Demikian pula dengan Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita harus sadar bahwa ajaran yang tidak benar harus ditinggalkan. Dunia akan bertambah buruk. Bukan better, melainkan worse, memburuk, menjadi buruk. Ketika dinubuatkan bahwa dunia akan bertambah baik, bahkan pernah dinubuatkan di Indonesia akan ada domba-domba baru. Banyak orang pindah agama menjadi orang Kristen. Sampai-sampai seorang pendeta menghubungi saya dan mengatakan agar saya bersiap-siap. Sebab sekolah tinggi teologi akan dibanjiri orang-orang non-Kristen yang masuk Kristen. Seingat saya itu sebelum tahun 2005. Ternyata di tahun 2005 yang tadinya dipikirkan, diramalkan, dinubuatkan akan terjadi transformasi, ternyata tidak terjadi apa-apa. Malahan yang ada mengamuknya tsunami dan bencana-bencana lainnya. Ini jelas sebuah kekeliruan. Saya tidak bermaksud membangkitkan kesalahan orang dan saya tidak berhak menghakiminya. Kalau bisa saya malah memperbaikinya. Tetapi supaya kita tahu bahwa kita menghadapi dunia yang tidak bertambah baik, tetapi dunia yang bertambah buruk. Jika kita menghadapi dunia yang semakin buruk ini, kita harus semakin berjaga-jaga dengan sangat sungguh-sungguh. Tidak ada waktu lagi untuk dunia, kesenangan daging kita, menikmati kenyamanan hidup. Kita harus sepenuhnya bergumul untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan.
Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh, benar-benar memfokuskan hidup kita untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang makin buruk, atau bisa juga menghadapi kematian kita sendiri. Oleh sebab itu, tentu gereja harus berbicara dengan jujur dan mengerti kebenaran Tuhan. Kita harus sadar dan siuman. Jangan tergiur oleh nubuatan-nubuatan. Jangan terkesima oleh besarnya gedung dan kekayaan aset gereja. Kita harus hanya terpesona kepada Tuhan. Bagi kita, Tuhan adalah segalanya. Dialah harta dan kekayaan kita. Dia segalanya bagi kita. Memiliki Allah sebagai Bapa sudah cukup. Memiliki Tuhan Yesus sebagai Raja di mana kita mengabdi kepadanya sudah cukup. Sehingga kita bisa menerapkan firman, asal ada makanan dan pakaian cukup. Kita bisa menjalani hidup hari ini dengan memaksimalkan potensi bekerja, tetapi di atas semuanya kita mempersembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki harus kita pahami dengan benar. Kita tidak boleh lagi disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak membawa kita ke dalam kerajaan-Nya. Kita tidak menyebut nama dan tidak bermaksud melukai siapapun, tetapi saya terbeban untuk meluruskan ajaran ini, mengajak kita untuk kembali kepada Injil yang orisinil. Kalau kita mempelajari Injil, kita tidak menemukan Yesus menjanjikan sebuah kehidupan yang nyaman di bumi. Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Yesus sendiri sampai tidak memiliki tempat nyaman untuk menikmati hidup. Dan Yesus mengatakan itu ketika ia merespon seseorang yang mau ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus seakan-akan berbicara, kamu mau hidup seperti aku hidup? Kamu berani untuk hidup seperti aku hidup? Itu maksudnya. Jadi kita benar-benar diperhadapkan kepada dunia yang makin memburuk. Tetapi kita percaya Tuhan menjanjikan kita kehidupan yang baik di langit baru, di bumi yang baru kelak. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti aku tidak memberikan jaminan kebahagiaan di bumi, kenyamanan dan kesenangan di bumi. Aku memberikan damai sejahteraku yang kau nikmati sampai pada kekekalan kelak. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.